Halo Sobat Sehat Fatmawati, berjumpa lagi dalam acara Rumah Sakit Fatmawati punya podcast Talk the Talk. Dalam rangka memperingati Hari Stroke Sedunia atau World Stroke Day, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan dokter-dokter hebat. Yang akan memandu acara ini saya Evi dari Departemen Neurologi. Yuk kita simak. Halo dok, selamat siang dok. Selamat siang dok. Iya, sebelumnya terima kasih ya dok sudah bisa hadir dalam acara Rumah Sakit Fatmawati punya podcast Talk the Talk. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang stroke ya dok ya. Mungkin akan saya perkenalkan dulu. Hari ini ada beberapa narasumber kita yang hebat-hebat ini. Yang pertama adalah Dr. Ahmad Sulaiman Al-Hwadi, spesialis saraf dari Departemen Neurologi. Yang kedua adalah Dr. Budi Aryo Tejo, spesialis jantung paru konsultan, dan Dr. Calvin Kurnia, spesialis penyakit dalam. Kemudian Dr. Esti Widorini, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Selamat siang dok. Sehat semua ya dok ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Dokter sehat dok? Alhamdulillah sehat. Jadi dok, hari ini kita akan banyak kayaknya mengupas habis tentang stroke. Stroke itu apa sih? Bagaimana cara mendeteksinya? Kemudian apa saja gejala atau faktor risiko yang bisa terjadi diakibatkan stroke, atau bagaimana nanti untuk tata laksana dan perawatan pasca stroke itu sendiri. Mungkin dimulai dari Dokter Aiman ya dok ya, boleh dijelaskan apa sih stroke itu dan bagaimana mendeteksi gejalanya dokter? Oh iya, terima kasih Dokter Evi. Ya sebenarnya stroke itu adalah suatu gejala klinis yang terjadi secara tiba-tiba. Pokoknya kata kuncinya mendadak ya dok. Mendadak, gejala klinisnya timbul dan dia biasanya berlangsung sampai 24 jam, tidak kembali seperti awal, dan disebabkan kelainannya karena pembuluh darah. Dalam arti bisa karena sumbatan atau karena pecah pembuluh darah. Jadi misalnya bukan karena kelainan pembuluh darah ya kita nggak bilang itu sebagai stroke biasanya. Dan kata kuncinya tadi yaitu mendadak. Itu sih dok, definisi secara WHO-nya secara keseluruhannya gitu. Oke, berarti stroke itu bukan hanya penyumbatan saja ya dok ya, bisa jadi pecah pembuluh darah bisa juga pecah ya? pembuluh darah juga. Oke, baik. Kalau penyebabnya nih dok, mungkin penyebab stroke itu sendiri apa saja sih? Apakah bisa memang dideteksi untuk orang awam gitu, bahwa memang gejala-gejala seperti apa yang perlu diwaspadai? Ya, karena gejalanya mendadak, memang sebetulnya dari Kemenkes juga sudah memberikan edukasi ya yang kita sebut dengan segera ke RS gitu ya, yang singkatannya adalah senyum tidak simetris, gerak separuh tubuhnya melemah gitu ya, bicaranya R-nya itu bicara pelo, segera ke-nya itu adalah kebas separuh tubuh, RS, nah itu bisa rabun mendadak. Nah rabun mendadak juga bisa. Sama S-nya itu adalah sakit kepala mendadak yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Jadi bukan sakit kepala yang biasa orang mungkin punya migrain atau misalnya punya sakit kepala biasa gitu ya. Itu menjadi suatu gejala klinis stroke yang disingkat menjadi segera ke RS, dan memang harus segera ke rumah sakit gitu. Baik dok, kalau untuk faktor resiko dok atau penyebabnya sendiri, ini ada Dokter Calvin nih dok. Boleh dijelaskan nggak sih dok, ada nggak dari sisi penyakit dalam, penyakit-penyakit yang kemungkinan beresiko untuk terjadi stroke, dan bagaimana pencegahannya dok? Iya, baik, terima kasih dok. Jadi kalau saya sendiri dari bidang penyakit dalam, untuk faktor risiko atau risiko ya kalau kita dalam bahasa Inggris terjadinya stroke itu kita bisa bedakan jadi dua ya dok. Jadi pertama yang pasti yang sesuatu yang tidak bisa diubah, yang misalnya dari segi usia ataupun ada dua penyakit keluarga ya. Dan kemudian sesuatu yang bisa diubah atau dimodifikasi gitu ya. Sebagian besar penyakit-penyakit yang bersifat kardiometabolik itu merupakan faktor risiko terjadinya stroke. Kalau boleh kami ceritakan ya. Jadi yang mungkin masyarakat juga udah tahu seperti penyakit diabetes ya, kemudian hipertensi, kemudian ada obesitas atau kegemukan ya, dan kawan-kawannya termasuk kegemukan sentral ya, rasio perut dan panggulnya gitu ya.
kemudian juga merokok, itu termasuk faktor-faktor risiko yang bisa diubah sebenarnya tapi terjadi pada seseorang. Hingga penyakit-penyakit yang jarang seperti penyakit autoimunitas atau mungkin ada kelainan pembuluh darah tertentu. Dan itu semua faktor risiko dari stroke. Jadi memang sangat luas, dan untuk mendeteksinya itu memang perlu upaya dan perlu waktu gitu ya. Jadi kadang kami juga mendapatkan faktor risiko itu secara tidak sengaja ketika pasien sedang berobat untuk masalah yang lain ketemu gitu. Jadi kita menyelesaikan secara serentak atau bersamaan. Gitu. Baik dok, cukup banyak sekali ya dok ya kalau misalnya tadi disebut-sebut tentang penyakit-penyakit metabolik. Mungkin dokter bisa cerita sedikit menurut pengalaman dokter nih, paling banyak tuh penyakit metabolik yang mana nih dok yang akhirnya ditemukan pasiennya akhirnya stroke gitu? Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau penyakit metabolik sendiri itu kan mulai tadi dari penyakit diabetes atau sakit kencing manis atau sakit gula ya, kemudian obesitas juga saat ini sudah termasuk penyakit ya. Kemudian dislipidemia atau gangguan kolesterol biasa, atau ada kolesterol biasa orang mau bilangnya ya. Hipertensi, itu semua penyakit yang sifatnya silent ya. Nanti juga mungkin dari teman sejawat dokter jantung akan juga menjelaskan ada juga faktor risiko dari sakit jantung itu ya tertentu yang menyebabkan risiko stroke menjadi tinggi. Kayak gitu. Baik dokter, nah sekarang kita bertanya kepada dokter Budi nih, gimana dok kalau dari jantung faktor risiko apa saja yang bisa menyebabkan stroke dan bagaimana untuk mendeteksinya? Apa mungkin nggak tiba-tiba kalau pasien tidak punya ada riwayat sakit jantung, kemudian dia tiba-tiba ada stroke, ternyata dia punya kelainan jantung, atau sebelumnya memang sudah harus punya kelainan jantung dulu supaya dia bisa berakibat stroke gitu? Ya, oke, terima kasih Dr. Pepi. Jadi mungkin sebelumnya koreksi dulu ya, saya spesialis jantung dan pembuluh darah, bukan jantung dan paru. Memang kadang-kadang suka rancu. Nggak, itu karena bindang dok. Kedengarannya paru. Ya, oke. Ya, jadi memang tadi Dr. Calvin sudah menjelaskan tentang faktor risiko ya. Nah, dari sisi jantung memang ada kondisi yang sangat berkaitan erat dengan terjadinya stroke, terutama stroke sumbatan nih. Ada namanya atrial fibrilasi. Nah, atrial fibrilasi itu suatu kondisi di mana irama jantungnya menjadi tidak teratur. Karena kita tahu sebetulnya kalau irama jantung itu kan harusnya teratur ya. Dan kita tidak pernah aware bahwa jantung kita berdetak. Nah, dalam kondisi tertentu irama itu bisa menjadi tidak teratur, di mana listrik di serambi jantung itu menjadi kacau. Nah, itu membuat serambi jantungnya hanya bergetar. Nah, di serambi jantung itu ada namanya kuping jantung, di mana daerah itu apabila terjadi gangguan irama ini, daerah kuping jantung itu menjadi cenderung diam atau stasis. Nah, kita tahu kalau daerah tidak bergerak, aliran darahnya menjadi stasis di situ akan menjadi terbentuk bekuan darah. Nah, apabila kemudian bekuan darah ini lepas, kemudian ikut ke aliran darah, dia akan menyumbat di pembuluh darah yang kecil, maka manifestasinya adalah stroke. Jadi ini memang sangat berkaitan dengan kejadian stroke. Dan sayangnya atrial fibrilasi ini lebih dari 50% itu tanpa gejala, dok. Jadi tidak selalu pasien merasa bahwa dia memiliki gangguan irama. Justru manifestasi pertamanya adalah stroke itu sendiri. Jadi begitu terjadi stroke, setelah dievaluasi ternyata baru ketahuan nih, oh ternyata ada atrial fibrilasi gitu. Nah, sebetulnya atrial fibrilasi ini dan kejadian stroke itu bisa dicegah ya. Itu yang harus kita tekankan kepada pasien maupun keluarga pasien bahwa stroke itu bisa dicegah, terutama yang hubungannya dengan atrial fibrilasi ini, baik stroke yang pertama maupun stroke berikutnya. Karena kalau misalnya atrial fibrilasi kemudian terjadi episode stroke, apabila atrial fibrilasinya tidak diatasi ya akan terpapar resiko untuk stroke berikutnya kembali. Betul. Dan itu yang sangat kita harus hindari gitu. Baik. Mungkin itu. Kalau untuk kelainan irama sendiri dok, itu memang maksud saya apakah ada yang lain gitu dok? Apakah memang harus faktor risikonya kelainan irama atau ada kelainan jantung yang lain juga bisa menyebabkan stroke? Kalau kelainan jantung yang lain hubungannya dengan stroke bisa, tapi memang tidak terlalu tidak sekuat apabila atrial fibrilasi. Artinya risiko pada misalnya pada gagal jantung berat, di mana pompa jantungnya menjadi sangat rendah,
bisa terbentuk bekuan darah juga di dalam ruang jantungnya, itu risiko stroke-nya juga tinggi. Atau penyakit jantung bawaan, misalnya ada kebocoran di sekat jantung, nah, itu juga berisiko dengan terjadinya stroke. Tapi memang paling banyak terjadinya atrial fibrilasi. Kelainan gitu. irama itu ya Betul, dok ya. betul. Baik. Nah, kalau untuk pencegahan nih dok, bisa nggak sih kita screening gitu ya, atau pemeriksaan lebih dini untuk mencari kelainan jantung, misalnya takut gitu, jangan sampai kena stroke, jadi periksa dulu apa mungkin saya ada kelainan jantung atau tidak gitu, bisa nggak dok? Sangat bisa, Dr. Pepi. Oke. Jadi pada pasien-pasien yang memang bukan pasien ya, jadi kan belum belum, mengalami stroke. Jadi Heeh. pada orang yang memiliki faktor risiko seperti tadi sudah dijelaskan dengan Dr. Calvin, memiliki hipertensi, memiliki diabetes, kolesterol tinggi, usia tua, itu memang disarankan untuk sudah melakukan medical check up. Jadi untuk menilai faktor risiko tersebut, dan faktor risiko kan harus dikendalikan. Nah, kemudian yang paling gampang kita juga bisa memeriksa nadi sendiri. Namanya kalau singkatannya mungkin menari ya, meraba nadi sendiri. Jadi caranya gampang. Semua orang hampir bisa, pasti bisa apabila diajari sebentar pasti sudah langsung bisa. Jadi caranya dengan meraba pergelangan tangan, kita raba nadi di pergelangan tangan, kemudian kita ukur paling kurang lebih 1 menit. Nah, kita harus lihat apakah perabaan nadi itu teratur atau enggak. Kalau misalnya ada perabaan nadi yang tidak teratur, kita harus curiga bahwa ada gangguan irama jantung. Nah, kalau sudah ada kecurigaan itu, ya perlu diperiksa lebih lanjut. Paling gampang dengan melakukan perekaman EKG. Nah, kalau kita sudah dapatkan episode atrial fibrilasi itu atau gangguan irama jantung, ada langkah-langkah yang memang perlu dilakukan untuk mencegah sampai agar tidak terjadi stroke di kemudian hari. Berarti medical check up untuk jantung itu bisa dong ya di Bisa. Fatmawati? Bisa. Jadi sobat sehat bisa ya dok di Fatmawati. Jadi segera medical check up Fatmawati, termasuk tadi pemeriksaan jantung itu ya dok ya? Betul. Baik. Oke, kalau begitu sekarang kalau udah terjadi stroke nih dok, gimana nih? Kalau misalnya pasien sudah tadi yang seperti dikatakan dokter Aiman bahwa mewaspadai gejala-gejala dengan singkatan segera ke rumah sakit. Udah stroke nih, datang ke rumah sakit Fatmawati, bisa nggak dok ditangani di rumah sakit Fatmawati? Apakah memang ada onset yang harus dikejar atau bisa nunggu 2 hari lagi deh, atau rundingan dulu deh gitu kan? Kalau orang-orang sekarang itu harus ada berunding dulu. Apakah memang harus segera dalam waktu berapa jam dok? Oke, ya, terima kasih Dokter Evi. Yang pasti nggak nyari jarum dulu dok. Nyari jarum sembunyi di bawah Iya, bantal gitu jadi ya dok ya? tusuk jarum, jari gitu ya, enggak. Jadi sebetulnya memang stroke itu sebetulnya bisa terapi dengan baik secara optimal selama onsetnya terkejar gitu dok ya. Ini kita berbicara tentang stroke iskemik, sumbatan. Nah, jadi sumbatan itu juga bisa sumbatannya di pembuluh darah kecil atau di pembuluh darahnya yang besar. Yang risiko kematian tinggi adalah yang sumbatannya kena di pembuluh darah besar. Nah, tapi itu hanya terjadi pada 30% kasus stroke sumbatan. Tapi 70% kasus stroke sumbatan terjadi di pembuluh darah kecil. Nah, jadi untuk 70% kasus karena yang lebih banyak itu biasanya dilakukanlah dengan pemberian pengencer darah dari intravena, dari pembuluh darah sini dok. Tapi waktunya sangat sempit, yaitu 4,5 jam. 4,5 jam itu sudah harus masuk, bukan 4,5 jam sampai rumah sakit. Jadi sehingga memang deteksi dini di masyarakat itu menjadi penting, sehingga singkatannya itu agak lebih mudah diingat, segera ke RS. Pokoknya ada gejala seperti itu langsung bawa ke rumah sakit, karena yang sulit itu adalah kita bahkan nggak usah keluarga, tapi dokter sendiri di IGD kadang ini stroke, itu susah. Kadang-kadang kita ragu, ini stroke bukan ya? Ini bukan ya? Ini gitu. Kadang-kadang gitu. Jadi kita harus berani mengatakan ini stroke, sehingga langsung lakukan, terkait nanti hasil CT scan-nya apapun itu, ternyata perdarahan misalnya, ya kita enggak. Tapi kita sudah men-save waktu kita untuk masuk ke IV trombolisis tadi. Karena memang gejalanya variatif ya dok ya, kayak gitu. Nah itu ya kalau untuk stroke sumbatan yang kecil.
Tapi kalau untuk stroke sumbatan pembuluh darah besar yang 30% kasus yang resikonya juga tinggi, memang biasanya kita lakukan dengan trombektomi. Trombektomi itu jadi masuk kateterisasi. Itu lebih advance lagi dok atau lebih Ya karena klot sumbatannya itu nggak bisa dipecah tuh ternyata. Dengan obat tadi. Dengan obat tadi ternyata efektivitasnya penelitiannya hanya 15% yang bisa dilisis atau dipecahkan karena dia sumbatan di pembuluh darah besar. Jadi rata-rata dia nggak akan terbuka gitu ya. Sehingga langsung dilakukanlah kateterisasi untuk diambil. Dengan harapan tentu outcome-nya kalau yang bagus ya bagus sekali alhamdulillah. Cuman memang target dari penelitian itu adalah 3 bulan. Jadi membandingkan 3 bulan yang dilakukan terapi disebut rekanalisasi baik dengan intravena atau ini dibandingkan dengan 3 bulan yang tidak dibuka. Nah ternyata perbaikannya 3 bulan mencapai kemandiriannya lebih baik dibanding yang ini. Jadi memang kadang-kadang onsetnya nggak kita lihat saat itu. Ada yang saat itu kalau memang sangat bagus, otaknya punya kolateral ngasih darah sana sini dibuka bagus. Tapi ada juga yang memang kita melihatnya 3 bulan ke depan. Nah itu nanti Dokter Esti akan menjelaskan tuh. Karena itu sangat penting. Obat tata laksana awal itu hanya sebagian kecil. Karena tata laksana itu ada rehabilitasi medis dan masih banyak lagi. Faktor risiko juga tadi yang dijelaskan Dokter Budi sama Dokter. Baik, berarti untuk tata laksana stroke, jadi orang awam ini kan taunya stroke itu rata-rata nih ya dok ya, seringnya taunya memang diberikan obat pengencer darah gitu ya. Tapi kalau yang disebutkan Dokter Aiman tadi kan tata laksananya jauh lebih invasif lagi gitu kan, ada tata laksana. Itu di Rumah Sakit Fatmawati bisa ya dok ya? Bisa selama onsetnya masih memenuhi, ada indikasinya ada dan tidak ada kontraindikasi. Kita tetap edukasi ke keluarga untuk karena setiap tindakan pasti memiliki ada risikonya. Jadi kita pertimbangkan risk and benefitnya. Baik. Jadi sobat sehat jangan ragu ya kalau ada pasien, keluarga, kerabat yang terdeteksi ada gejala stroke, segera bisa dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati karena Rumah Sakit Fatmawati mempunyai fasilitas yang lengkap yang tadi disebutkan oleh Dokter Aiman. Nah sekarang ke Dokter Esti nih dok. Gimana dok kalau pasien sudah dalam perawatan, sudah stroke? Itu untuk dari sisi keluarga itu harus mempersiapkan seperti apa sih dok? Misalnya pasien datang dengan kondisi stroke, lemah anggota gerak sebelah kanan gitu ya. Kalau ada yang bilang jangan dimandiin, nggak boleh dimandiin, nggak boleh dipegang-pegang gitu, nanti takut stroke-nya tambah parah gitu. Nah itu untuk tata laksana selama perawatan stroke dan nanti setelah pasca stroke itu bagaimana dokter? Ya, terima kasih dokter. Terkait tadi penanganan stroke sudah jelaskan Dokter Aiman ya. Kalau dari segi rehabilitasi medik bahwa kita bagi 3 sesi, bahwa ada di fase akut rehabilitasi, kemudian subakut dan kronik. Akut sekitar 2 mingguan pertama, subakut setelah itu hingga 6 bulan, kemudian 6 bulan ke atas itu disebut kronik. Nah di fase akutnya tentunya sesuai tadi penyebab stroke-nya apa. Ada yang stroke karena sumbatan, ada karena stroke karena pecahnya pembuluh darah. Tentunya kondisi kestabilan tanda-tanda vitalnya sangat variasi. Nah tentunya di fase akut ini rehabilitasi medik berperan atau tujuannya adalah untuk mencegah komplikasi dan juga untuk mengoptimalkan perfusi oksigenasi ke otak, sehingga lebih dititik beratkan adalah supaya tidak ada slam di paru dengan tata laksana psikal terapinya. Nah kemudian dari sejak fase akut ini kita sudah bisa perkirakan apakah pasien ini akan menjadi pasien akan kembali bisa pulih, kembali ke kemandiriannya, atau mungkin perlu dibantu oleh caregiver, kita sebut caregiver aja ya. Jadi sudah bisa diperkirakan bahwa dengan dari fase akut jika diperlukan caregiver atau pengasuh, maksudnya adalah sudah disiapkan sejak fase akut ini gitu. Terus terkait tadi mencegah komplikasi, bahwa pasien stroke yang di fase akut masih perawatan akut ini jangan sampai berisiko kekakuan sendi, jangan sampai berisiko
masuknya cairan atau makanan sebelum waktunya. Oh ini kayak nggak dikasih makan mungkin karena pakai selang gitu ya. Tapi sebetulnya pakai selang NGT namanya itu kan untuk safety-nya karena pasien belum sadar penuh. Jadinya mungkin ada yang mencoba memberikan, nah nanti kan resiko tersedak sehingga masuknya ke paru-paru kita sebut aspirasi ya, jadi risiko infeksi nantinya. Nah itu yang harus kita jaga. Kita akan evaluasi kapan tepatnya, tentunya setelah pasien cukup sadar ya. Dan kemudian apakah dengan dari gejalanya ada gangguan kelemahan seperti tadi tandanya kan ada kelemahan, ada gangguan perabaan atau sensori, dan ada pasien yang gangguan proses berpikirnya, dan itu harus kita jaga supaya tidak timbul komplikasi lebih lanjut. Kekakuan sendi sudah lemah kemudian tidak digerakkan, efeknya kekakuan sendi, atau kelemahan itu ada potensi gerak maka distimulasi untuk suatu gerakan. Nah kemudian juga kalau misalnya ada gangguan sensori, distimulasi sensori. Nah rehabilitasi medik ada timnya, jadi ada dokter spesialis kedokteran fisik rehabilitasi atau umum dikenal dokter rehab medik, ada alhamdulillah ada perawat ruangan, perawat yang cukup mahir rehabilitasi, kemudian ada fisioterapis, ada okupasi terapis, fisioterapis untuk fungsi gerak yang besar dan untuk menjaga fungsi paru, okupasi terapis untuk fungsi tangan, terapi wicara itu untuk gangguan menelan dan juga berbahasa, ada ortosis prostesis misalnya jika dibutuhkan splint tangan atau kaki nantinya, ada psikolog untuk suatu gangguan di mana ada gangguan dalam hal dari segi psikisnya ya, dan juga ada di tim rehabilitasi medik di instalasi rehab medik, ada juga petugas sosial medik gitu jika dibutuhkan untuk adaptasi rumah. Nah itu dalam fase akut, subakut dan kronik programnya dibuat oleh dokter spesialis rehab medik untuk keperluan untuk misalnya program-program terapis-terapis yang terkait, apakah fisio, OT, terapi wicara dan lain-lain. Seperti itu dok. Baik dok, kalau untuk dalam masa perawatan itu apakah memang harus ada peran keluarga di dalamnya dok, atau ya sudah ada keluarga yang memang menyerahkan sepenuhnya ke dokter gitu misalnya penanganannya, apakah memang itu harus bisa dibantu sama keluarga atau itu hanya bisa dilakukan oleh fisioterapi begitu dok? Ya, untuk tahap perawatan misalnya sangat besar peran keluarga untuk stimulasi komunikasi. Misalnya pasien yang gangguan berbahasa misalnya, adalah sangat mudah bagi pasien untuk mengenali yang dilihatnya yaitu keluarganya dibanding distimulasi oleh orang lain. Karena sangat bervariasi yang gangguan bahasa, toh nantinya diharapkan pasien setelah dari fase akut di fase subakutnya setelah pulang rawat segera datang ke polirehab medik supaya bisa ditangani sesuai dengan gangguan yang berlanjut. Ya, ya, jadi peran keluarga sangat besar. Bahwa keberhasilan program rehabilitasi ya, kalau dilihat dari falsafah rehabilitasi bahwa kita mengoptimalkan fungsi supaya pasien bisa memiliki kualitas hidup yang baik terkait dengan hambatan yang ada pada pasien stroke itu, hambatan gerak, hambatan berbahasa, hambatan berjalan, aktivitas sehari-hari itu akan perlu support keluarga, jelas perlu support keluarga, tapi juga keluarga juga jangan protektif. Ada pasien yang semua serba dibantu, akibatnya potensi si pasien menjadi tertekan, padahal potensi geraknya masih ada, begitu. Jadi memang benar-benar harus didukung. Jadi ya perlu dok ya? ada peranan, ada dukungan keluarga, itu sangat penting. Baik dokter, terima kasih dok. Nah kalau untuk ya
yang belum terkena dan amit-amit jangan sampai kena stroke gitu ya dok. Tadi ya kalau diceritakan oleh dokter Calvin ada sangat banyak kelainan-kelainan metabolik. Nah ada apa ya dok, saran untuk para sobat sehat Fatmawati ini untuk mencegah terjadinya metabolik, atau harus saya udah overweight nih dok, saya udah obesitas, saya harus lakukan apa gitu? Apakah memang screening untuk pencegahan penyakit-penyakit metabolik itu harus memang periksa di rumah sakit, atau bisa kita mulai sendiri dari sendiri gitu dok, minimal gitu? Bagaimana itu dok? Iya, terima kasih dok. Jadi untuk pencegahan primer ya terutama ya, yang pada orang-orang yang belum terkena stroke ataupun mereka yang sudah pernah terkena stroke, ya pasti kita nasihati untuk menjalankan gaya hidup sehat gitu ya dok, termasuk pola diet ya, menjaga aktivitas fisik supaya tetap aktif dan berolahraga ya, kemudian menghindari kalau olahraga boleh olahraga apa nih dok? Nanti kalau olahraga terlalu keras tiba-tiba sakit jantung nih dok. Kayak cerita ya salah lagi gitu kan. Langsung ikut maraton boleh nggak? Wah iya, itu gimana tuh dok? Nah sebenarnya sih untuk patokan olahraga tertentu itu tidak ada, tapi secara umum misalnya pada pasien hipertensi kita kan advisnya atau nasihatnya adalah olahraga yang sifatnya aerobik dan dipertahankan kurang lebih 30 menit ya kalau bisa bahkan tiap hari arti secara gamblangnya mereka bilang itu most of the time of the week atau sebagian besar waktu yang kita punya kayak gitu. Jadi tapi kalau untuk penyakit yang lain tadi dokter sebutkan karena dia sifatnya silent atau tidak bergejala, jadi ya mau nggak mau kita harus ada ini ya kesadaran sendiri untuk memeriksakan, apalagi pada pasien-pasien yang sudah atau orang-orang yang sudah berusia di atas 40 tahun kayak itu, atau mereka yang punya histori atau riwayat di ayah ibunya keluarga, mereka, gitu keluarga ya, yang risiko tinggi termasuk penyakit stroke dan jantung ya. Baik, nah kalau untuk olahraga sendiri dok nih, kalau dokter Budi gimana dok? Apakah memang ada olahraga khusus, misalnya pasien tadi sudah diketahui ada riwayat jantung tapi dia belum stroke gitu ya, apakah masih bebas untuk olahraga apapun gitu, atau ada olahraga tertentu yang memang nggak boleh gitu? Ya, terima kasih Dr. Revi. Jadi sebetulnya tidak jauh berbeda dengan yang tadi dijelaskan oleh Dr. Calvin ya. Jadi kalau dari sisi jantung, kita sarankan pasien-pasien itu untuk menjalani olahraga yang sifatnya aerobik non kompetitif. Ya, bisa jalan, berenang atau sepeda. Non kompetitif. Nggak boleh balapan ya dok? Nggak boleh balapan. Race gitu betul, ya? karena itu harus sesuai kemampuan. Jadi kan kadang-kadang kemampuan starting orang per orang kan beda-beda. Kita menggunakan targetnya itu per minggu paling tidak bisa mencapai 150 menit. Jadi silahkan dibagi. Kalau misalnya mau 5 kali seminggu, artinya sekali latihan minimal 30 menit. Atau kalau mau 3 kali seminggu, artinya sekali latihan paling tidak bisa mencapai 50 menit gitu. Nah, pada saat latihan, pada saat peak exercise itu paling tidak bisa mencapai 70-80% dari denyut jantung maksimal. Denyut jantung maksimal itu kita ukur biasanya berdasarkan usia ya. Jadi rumus umumnya secara umum itu 220 dikurangi usia. Jadi kalau misalnya 40 tahun artinya denyut jantung maksimal itu bisa mencapai 180. Nah, pada saat exercise kita ingin moderate ya. Kalau moderate intensity itu antara 70-80% dari 180 tadi. Jadi kurang lebih berapa ya? Saya harus hitung dulu ini. Mungkin bisa bantu nah. Ya, kurang lebih itu. Jadi itu pada saat peak exercise ya. Jadi kalau sekarang kan banyak tuh modalitas untuk gadget-gadget yang buat olahraga, runner itu kan. Oh iya, bisa. Salah satunya. Mungkin runner kan pasti punya dong. Jadi dengan memantau denyut nadi itu kita bisa mengukur apakah olahraga kita sudah cukup, apakah itu berlebihan intensitasnya atau justru malah kurang gitu, sehingga pada saat exercise kita mendapatkan benefit yang optimal gitu. Baik. Nah, kalau untuk pasien yang sudah stroke nih dok nih, kembali kita ke dokter Esti, ada batasan nggak ya dok? Misalnya pasien stroke baru
onset misalnya 2 minggu gitu masih ada kelemahan anggota tubuh, apa memungkinkan dia sudah mulai olahraga mandiri atau memang harus bertahap, dokter? Ya, bertahap tentunya. Kan ya stroke dengan kelemahan satu sisi baik kanan atau kiri. Tentunya mau olahraga apa nih? Mau jalan belum kuat jalan. Mau ada yang sepeda statis yang buat tangan tapi tangannya satu belum cukup kuat. Tentu kita sesuaikan. Di kami di Poli Azalea ada spesialis rehabilitas medik untuk konsultan kardiorespirasi. Jadi kalau kami untuk yang neuromuskulernya. Jadi setiap pasien yang sudah ya beranjak dari fase subakutnya kemudian perlu ditingkatkan dari segi kebugarannya, maka kita akan sampaikan ke teman untuk evaluasi kebugaran. Nah, jadi harus ada evaluasi dulu evaluasinya ya, dengan kebugarannya. Tapi sebetulnya dengan sebelum mencapai misalnya uji jalan 6 menit misalnya ya, pasien yang lagi belajar yang lemah tadi dari itu dilatih juga untuk berjalan seperti biasa dengan pola jalan yang diupayakan mendekati normal ya. Kemudian setelah itu kebugaran ditambah dengan latihan tangannya pun supaya merupakan suatu latihan kebugaran. Kalau dari dekat kemudian jauh dan berulang-ulang itu merupakan latihan kebugaran juga buat pasien dalam hal taraf yang lebih rendah sebelum mencapai tadi yang dokter Budi Tejo sampaikan, baru target nadinya harus tercapai ya. Jadi memang ditingkatkan. Dan kita tahu dengan olahraga ya sangat bagus tadi juga untuk mencegah masalah problematika yang jantung, masalah untuk yang diabetes mellitus, kencing manis, dan juga untuk memperbaiki sel-sel otak itu sendiri. Ada zat yang membuat suatu stimulasi untuk berkembangnya sel otak, plastisitas otak jika itu ditimbulkan dengan olahraga. Jadi sangat bagus sekali, sangat penting untuk pasien bisa meningkatkan kebugarannya setelah dia kena stroke itu. Baik, untuk evaluasinya itu di Departemen Rehab Medik kita bisa ya dok ya? Ya, tentunya dilihat dari tadi kemampuannya, yang bisa membuktikan jalan tentunya di tes jalan bisa. Gitu. Baik. Dan kita juga di Rumah Sakit Fatmawati ini punya ini ya dok ya, punya apa dok namanya, perkumpulan ya bagi orang-orang stroke. Apa namanya dok? Stroke Club. Ya, ada stroke club ya dok ya, bagi pasien-pasien yang sudah pernah stroke bisa join di situ untuk lebih bisa apa tuh dok? Di dalam situ tuh ada tentunya, apa? Ya di situ ada yang stroker, yang penyintas stroke, ada dokter-dokter spesialis neurologi, dokter Ika, dokter Aiman, dan kita semua dokter-dokter yang bisa membimbing, dan juga dokter rehab ada juga fisioterapisnya, terapis-terapis yang lain yang bisa saling sharing. Diharapkan memang dalam hal ini sedang dirintis lagi, waktu dulu pernah ada, kemudian kita akan rintis lagi mulai tanggal insya Allah 29 Oktober nanti Dokter Ika dan teman-teman akan melaunchnya lagi. Baik, semoga nanti acaranya sukses ya dok ya. Mungkin terakhir nih kembali ke Dokter Aiman, gimana dok? Apa ada pesan nggak kepada sobat sehat Fatmawati untuk jangan lupa memeriksakan, apalagi di Fatmawati kita punya fasilitas semuanya, saya rasa ya dok ya? Iya dok. Terima kasih. Jadi memang untuk yang pertama bagi teman-teman semua yang ingin melakukan screening MCU stroke, kita juga punya dok. Jadi ada MCU paket stroke. Jadi kita akan melihat pemeriksaannya, ada yang basic, ada yang medium sampai yang memang advance. Jadi dilakukan MRI sekaligus gitu ya. Nah, itu kita ada untuk screeningnya. Terutama untuk yang tadi sudah dijelaskan, punya faktor risiko, punya faktor risiko keluarga juga, terus usia juga udah biasa di atas 40 gitu ya. Itu memang bisa dilakukan di Fatmawati. Yang kedua, jika sudah terkena, tadi jangan lupakan gejala-gejala klinis stroke yang bersifat mendadak, itu bawa ke rumah sakit segera. Bawa ke rumah sakit segera, kita punya waktu 4,5 jam. 4,5 jam kalau bisa jangan sampai rumah sakitnya dok. 4,5 jam itu kita pengen udah sampai masuk obat gitu. Memang mungkin kata kuncinya adalah untuk teman-teman di rumah ya, sobat sehat Fatmawati, itu harus memapping
memapping rumah sakit mana yang bisa melakukan tindakan itu. Jadi kalau misalnya punya rumah di sini, dia harus tahu rumah sakit mana yang bisa melakukan tata laksana stroke akut secara komprehensif. Karena kita nggak mau buang waktu, karena Jakarta macet segala macam, nggak harus ke Fatmawati kan, malah jadi delay semuanya gitu ya. Ternyata rumahnya Bekasi gitu. Nah iya, nggak usah, nggak nyampe kadang-kadang kan. Nah tapi pentingnya mapping itu sepenting itu. Minimal kalau kita sudah tahu, memang kalau memang dekat rumah sakit Fatmawati silahkan kita punya namanya code stroke di IGD kita, emergency kita. Jadi itu mempercepat scanning, pemeriksaan dan segala macamnya sehingga mencapai waktu yang ditargetkan. Tapi penting untuk mapping buat teman-teman semua. Jadi nggak harus ke Fatmawati aja. Saya cuma nitip waktu itu dipersingkat. Khawatirnya pasien bawa ke rumah sakit itu nggak siap dengan sistem code stroke, tidak siap dengan sistem tata laksana stroke akut yang komprehensif, sehingga akhirnya harus dirujuk lagi, buang waktu lagi. Jadi sayang. Jadi itu sih aku nitip itu aja. Baik, terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak dokter-dokter sekalian atas pengetahuan, pengalamannya, informasi. Semoga sobat sehat sekalian bisa lebih aware ya dengan gejala-gejala stroke, apa saja gejalanya, bagaimana cara mengatasi, dan jangan lupa di Rumah Sakit Fatmawati juga kita punya screening medical check up stroke. Jadi bisa langsung datang ke Rumah Sakit Fatmawati. Demikian obrolan kita hari ini, semoga bermanfaat untuk sobat Fatmawati semua. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih banyak dokter atas waktunya di antara kesibukannya. Cukup sekian, terima kasih. Selamat siang dok. Selamat siang sobat Fatmawati.